Bersihin kaki saya, Babu. Tadi kaki saya kotor. Tapi pelan-pelan, jangan keras-keras goblok. Selama ini kukirim uang ratusan jutaan. Tapi kamu malah selingkuh sama pria goblok ini, Dang. Seorang pria berseragam TNI AD berdiri terpaku di depan pintu rumahnya. Matanya membelalak. Tangannya gemetar memegang koper. Di hadapannya, ibunya yang sudah tua berlutut mencuci kaki istrinya sendiri. Bukan hanya itu, ada pria lain duduk santai di sofa seperti tuan rumah. Dada pria itu sesak. Pikirannya kacau dan langkahnya terasa berat. Semua yang ia percaya selama ini seakan runtuh dalam sekejap. Hingga akhirnya ia mulai menyadari satu hal yang membuat hatinya semakin hancur. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga kita jadi orang sukses dan selalu disehatkan badannya. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit siang itu cerah, seolah tidak ada yang salah di dunia. Riko berdiri di depan rumahnya sendiri. Rumah yang selama 3 tahun terakhir hanya bisa ia lihat lewat foto dan bayangan dalam pikirannya. Tangannya masih menggenggam erat gagang koper hitam yang ia tarik sejak turun dari kendaraan. Napasnya sedikit berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan rindu yang sudah menumpuk terlalu lama. 3 tahun bertugas di negeri orang bukan waktu yang sebentar. Ia melewatkan banyak hal. Ulang tahun ibunya, hari-hari biasa yang sederhana, bahkan momen kecil seperti makan bersama di ruang tamu ini. Hari ini ia sengaja tidak memberi kabar, ia ingin memberi kejutan. Senyum tipis sempat terukir di wajahnya saat ia mendorong pintu yang tidak terkunci. Aroma rumah langsung menyambutnya, familiar, hangat, seharusnya menenangkan. Namun langkah kakinya langsung terhenti, matanya membeku. Di ruang tamu, tepat di depan matanya, ibunya, Bu Asia, sedang berlutut di lantai. Perlahan, tangan renta itu mengusap kaki seseorang dengan kain basah. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seolah takut membuat kesalahan. Riko mengedipkan matanya, seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Yang duduk di sofa itu, Rina, istrinya. Rina duduk santai, satu kaki diangkat sedikit, membiarkan ibunya Riko membersihkan kakinya. Wajahnya datar, bahkan terlihat sibuk dengan ponsel di tangannya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa canggung, seolah itu hal yang biasa, seolah itu memang sudah seharusnya. Di samping Rina, seorang pria asing duduk dengan posisi nyaman, kakinya menyilang, tubuhnya bersandar santai. Ia bahkan sempat tersenyum tipis, seperti menikmati pemandangan itu. Jantung Riko berdetak keras. 1 detik, 2 detik, dunianya seperti berhenti. Tangannya refleks naik ke kepala, menekan pelan seolah mencoba memastikan ini bukan mimpi. Koper yang tadi ia pegang nyaris terlepas dari genggamannya. "Ibu?" Suara itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Semua kepala langsung menoleh. Bu Asia terkejut, tangannya berhenti di tengah gerakan. Wajahnya pucat seketika. Matanya membesar melihat Riko berdiri di pintu. Riko. Nada suaranya bergetar. Rina ikut menoleh. Ekspresinya sempat berubah. Hanya sepersekian detik. Kaget. Tapi anehnya, ekspresi itu cepat sekali menghilang. Digantikan oleh wajah datar yang sulit dibaca. Kamu udah pulang?" Ucapnya santai. Seolah suaminya hanya baru pulang kerja biasa. Bukan pulang setelah 3 tahun. Riko tidak menjawab. Kakinya melangkah perlahan masuk ke dalam rumah. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Matanya tidak bisa lepas dari ibunya yang masih berada di lantai. "Ibu, lagi ngapain?" tanyanya. Suaranya mulai terdengar lebih dalam. Bu Asia buru-buru menunduk. Tangannya gemetar saat meletakkan kain ke dalam ember hitam di sampingnya. "Ibu, ini cuma bantuin," katanya terbata-bata. "Bantuin?" Riko mengernyit. "Membantu apa, Bu?" Suaranya mulai berubah, ada getaran yang sulit disembunyikan. Sebelum Bu Asia sempat menjawab, Rina menyela dengan nada ringan. "Ya bantu akulah, kaki aku tadi kena kotoran di luar, masa aku bersihin sendiri?"
Kalimat itu seperti tamparan keras. Riko menatap Rina. Lama, dalam, seolah mencoba menemukan sesuatu yang dulu ia kenal dari wanita itu. Tapi yang ia lihat sekarang terasa asing. Ibu yang bersihin? Tanya Riko, pelan tapi tajam. Rina mengangkat bahu. Acuh. Ya emang kenapa? Ibu kan di rumah aja. Lagian aku lagi capek. Capek. Satu kata itu membuat dada Riko semakin sesak. Ia menoleh kembali ke ibunya. Wajah Bu Asiah terlihat menahan sesuatu. Malu, takut, atau sedih. Ibu, berdiri, ucap Riko pelan. Bu Asiah langsung menggeleng cepat. Nggak apa-apa kok, ini cuma sebentar. Berdiri, Bu. Ulang Riko. Kali ini lebih tegas. Perlahan, dengan tubuh yang sedikit gemetar, Bu Asiah mencoba berdiri. Riko langsung bergerak, menopang tubuh ibunya agar tidak jatuh. Saat itulah, ia merasakan sesuatu. Tangan ibunya dingin dan kasar. Seperti tangan seseorang yang bekerja keras setiap hari. Padahal selama ini, ia selalu mengirim uang. Setiap bulan. Tanpa pernah terlambat. Riko menelan ludah. Matanya kembali menyapu ruangan itu. Sofa yang terlihat baru, dekorasi yang berubah, dan pria asing yang masih duduk santai. Kini menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Dia siapa? Tanya Riko akhirnya. Suasana mendadak hening. Rina menjawab dengan cepat. Oh, itu Reza. Saudara jauh. Saudara jauh. Jawaban yang terdengar terlalu mudah. Riko menatap pria itu. Reza. Pria itu tersenyum tipis. Ruang tamu itu kembali sunyi, tapi suasananya terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Udara yang tadi hangat kini terasa menekan dada. Riko masih berdiri di samping ibunya. Tangannya belum lepas dari bahu Bu Asiah, seolah takut wanita tua itu kembali jatuh atau kembali berlutut. Matanya perlahan beralih ke arah sofa. Rina masih duduk di sana. Posisinya tidak berubah. Kakinya kini sudah diturunkan, tapi sikapnya tetap sama. Santai, dingin, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ketahuan memperlakukan ibu mertuanya seperti itu. Sementara di sebelahnya, Reza bersandar dengan nyaman. Tatapannya sesekali mengarah ke Riko, lalu kembali santai seolah tidak terjadi apa-apa. Riko menarik napas dalam. Ibu duduk dulu, ucapnya pelan. Ia menuntun Bu Asiah ke kursi kecil di dekatnya. Gerakan ibunya lambat, tubuhnya tampak lemah. Begitu duduk, Bu Asiah langsung menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Seperti menahan sesuatu, atau menyembunyikan sesuatu. Riko memperhatikan itu. Dalam diam. Ibu sakit? Tanyanya lirih. Bu Asiah menggeleng cepat. Enggak, ibu sehat kok. Tapi suara itu tidak meyakinkan. Riko tahu ibunya. Ia bisa membaca setiap perubahan kecil dari wanita yang telah membesarkannya itu. Dan ini, bukan ibu yang ia kenal. Matanya kembali mengarah ke ember hitam di lantai.
Airnya masih sedikit keruh. Kain lap yang tadi digunakan tergeletak di dalamnya. Sederhana, tapi menyakitkan. Riko lalu berdiri tegak. Perlahan ia berjalan mendekati sofa. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga penuh dengan sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Amarah yang belum sepenuhnya muncul, tapi sudah terasa panas. Rina menatapnya sekilas. "Ada apa sih kamu liatin aku kayak gitu?" katanya. Nada suaranya sedikit tidak sabar. Riko tidak langsung menjawab. Ia berdiri tepat di depan Rina sekarang. "Kenapa ibu yang ngelakuin itu?" tanyanya pelan. Nada suaranya tenang. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa lebih tegang. Rina mendesah pelan. "Ya ampun, Riko. Kamu ini kenapa sih? Cuma hal kecil aja dibesar-besarin." "Hal kecil?" Kata itu seperti menusuk. "Hal kecil?" ulang Riko. "Iyalah. Masa cuma bersihin kaki aja kamu jadi segitunya? Ibu juga gak masalah kan?" jawab Rina, sambil melirik ke arah Bu Asiah. Refleks Bu Asiah langsung mengangguk cepat. "Iya kok, ibu gak apa-apa." Cepat sekali. Terlalu cepat. Seolah sudah terbiasa menjawab seperti itu. Riko menatap ibunya lama. Lalu kembali ke Rina. "Sejak kapan ibu ngelakuin itu?" tanyanya. Rina terlihat sedikit kesal. "Ya gak tiap hari juga kali. Kadang aja. Kamu juga kan gak di rumah. Jadi gak tahu." Kalimat itu terdengar ringan. Tapi bagi Riko itu seperti potongan puzzle yang mulai membentuk sesuatu. Sesuatu yang tidak ia sukai. "Dan kamu ngerasa itu wajar?" tanya Riko lagi. Rina mengangkat alis. "Ya wajar aja. Ibu kan tinggal di sini. Bantu-bantu dikit ya gak masalah lah." "Bantu-bantu." Riko mengepalkan tangannya. Matanya kini berubah. Bukan hanya bingung, tapi mulai marah. Namun ia masih menahan. Ia tidak ingin langsung meledak. "Belum. Uang yang aku kirim tiap bulan itu buat apa?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Rina terdiam sesaat. Hanya sesaat. Lalu ia menjawab cepat. "Ya buat kebutuhan rumah lah. Kamu pikir buat apa?" Jawaban yang terdengar benar. Tapi entah kenapa, tidak terasa jujur. Riko melirik sekeliling. Sofa baru, hiasan baru. Semua terlihat lebih bagus dari yang ia ingat. Tapi, kenapa ibunya terlihat seperti orang yang tidak terurus? Kenapa tangannya kasar? Kenapa wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali ia lihat? Dan kenapa ia harus berlutut? Riko menelan ludah. Pikirannya mulai berputar. Ia kembali menatap Reza. Pria itu masih di sana, masih diam, masih santai. Seolah ia memang bagian dari rumah ini. "Reza ya?" tanya Riko. Reza mengangguk. "Iya mas." Jawabnya singkat. "Mas." Sapaan yang terdengar sopan, tapi tidak menghapus rasa aneh yang muncul sejak tadi. "Saudara jauh dari mana?" tanya Riko lagi. Rina langsung menyela. "Dari kampung aku. Udah gak usah ditanya-tanya terus deh. Capek tahu." Nada Rina mulai terdengar kesal. Seolah Riko yang salah karena bertanya. Riko terdiam. Ia menarik napas panjang. Lalu perlahan mengangguk. "Ya udah," ucapnya singkat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Semua ini tidak sesederhana yang terlihat. Dan yang paling membuatnya sakit, bukan hanya perlakuan Rina, tapi bagaimana ibunya memilih diam. Diam, seolah semua ini sudah berlangsung lama. Sore mulai turun perlahan. Cahaya matahari yang tadi terang kini berubah lebih hangat, masuk melalui jendela dan membelah ruang tamu yang masih dipenuhi ketegangan. Riko berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap ruangan. Tangannya bersedekap, rahangnya mengeras. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tapi bayangan ibunya yang berlutut tadi terus terulang. Tak bisa hilang. Di belakangnya suara tawa kecil terdengar. Riko menoleh perlahan. Rina dan Reza. Mereka sedang berbicara. Santai. Terlalu santai. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi beberapa menit lalu.
Riko memperhatikan mereka tanpa bersuara. Gerak-gerik kecil yang sebelumnya mungkin tidak akan ia perhatikan, kini terasa jelas. Cara Rina tersenyum, cara Reza menatap, cara mereka berbicara pelan, sesekali saling bertukar pandang. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Riko melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tapi cukup membuat keduanya sadar. Percakapan mereka langsung berhenti. Sunyi lagi. "Kamu belum pulang?" tanya Riko, menatap Reza. Pertanyaan sederhana, tapi nadanya berbeda. Reza tersenyum tipis. "Belum, Mas. Lagi bantu-bantu di sini," jawabnya santai. "Bantu-bantu," kata itu lagi. Riko mengangguk pelan. "Bantu apa?" tanyanya. Reza terlihat sedikit berpikir. "Ya, apa aja. Kadang ngurus rumah, kadang temenin Rina juga," jawabnya. Temenin Rina. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi bagi Riko ada sesuatu yang mengganjal. "Temenin?" ulang Riko. Rina langsung menyela. "Ih, kamu ini kenapa sih nanya terus?" Dia bantuin aku karena aku sendirian di rumah. Kamu kan gak ada, ucapnya. Nada suaranya mulai meninggi. Riko menatap Rina. Lama. Tatapan yang dalam. "Sendirian," ucapnya pelan. Matanya lalu bergeser ke arah dapur. Ke arah kursi tempat ibunya tadi duduk. "Ibu ada di rumah ini," lanjutnya. Suasana langsung membeku. Rina terlihat tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangan. "Itu beda lah," jawabnya singkat. "Beda," satu kata. Tapi cukup membuat dada Riko terasa makin sesak. Reza berdiri perlahan, mencoba mencairkan suasana. "Udah, Mas, jangan salah paham. Saya di sini cuma bantu. Lagian kasihan juga lihat Marina sendirian terus," katanya dengan nada seolah menenangkan. Riko menatapnya tajam. "Kasihan." Kata itu terasa seperti ejekan. Riko melangkah lebih dekat. Kini jarak mereka hanya beberapa langkah. "Sudah berapa lama kamu di sini?" tanya Riko. Reza terdiam sejenak. "Ya, lumayan, Mas. Beberapa bulan," jawabnya akhirnya. "Beberapa bulan." Riko mengulang kata itu di dalam pikirannya. Beberapa bulan. Dan ia tidak tahu apa-apa. Selama itu, ia menoleh ke Rina. "Kamu gak pernah cerita," ucapnya. Rina terlihat kesal. "Ya gak penting juga kali. Kamu jauh. Ngapain aku repotin hal kecil kayak gitu?" "Hal kecil lagi. Semua ini dianggap hal kecil." Riko tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena hatinya mulai terasa kosong. "Aneh ya," katanya pelan. "Apa?" tanya Rina. "Aku kirim uang tiap bulan. Aku kerja mati-matian di sana. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi di rumah aku sendiri," ucap Riko. Nada suaranya datar. Tapi justru itu yang terasa lebih menekan. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya mendesah, lalu berdiri. "Udahlah Riko, kamu pasti capek. Istirahat aja dulu. Jangan bikin suasana jadi ribet," katanya sambil berjalan menjauh. Ribet. Seolah semua ini hanya masalah kecil yang dibesar-besarkan. Reza ikut melangkah mundur. "Kalau gitu saya pamit dulu, Mas," ucapnya. Riko mengangguk pelan. Tidak menahan, tidak juga menyuruh. Ia hanya memperhatikan saat Reza berjalan keluar rumah. Langkahnya santai. Seolah ia tahu. Ia akan kembali lagi. Pintu tertutup. Sunyi kembali. Riko berdiri di tengah ruang tamu. Matanya perlahan beralih ke arah ibunya, yang kini duduk diam di sudut. Menunduk, seperti bayangan. "Ibu," panggil Riko pelan. Bu Asiah tidak langsung menjawab. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya. "Kenapa ibu diam aja?" tanya Riko. Suara itu bukan marah, tapi penuh luka. Bu Asiah menatap anaknya. Matanya berkaca-kaca. Namun bibirnya tetap tertutup, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Dia sering kesini ya?" tanya Riko lagi. Hening. "Lalu?"
Bu Asiah mengangguk pelan. Sangat pelan. Jawaban itu seperti membuka pintu kecil. Dan di balik pintu itu, Riko mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Malam mulai turun, membawa suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala, tapi cahayanya terasa dingin. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu Riko rindukan. Riko duduk sendiri di sofa, tempat yang tadi diduduki Rina, tempat yang sekarang terasa asing. Matanya menatap kosong ke depan, tapi pikirannya penuh. Potongan-potongan kejadian sejak siang tadi terus berputar di kepalanya. Ibunya berlutut, Rina yang santai, Reza yang terlalu nyaman. Dan satu hal yang paling mengganggu, semuanya terasa seperti sudah biasa terjadi. Langkah pelan terdengar dari arah dapur. Riko menoleh. Bu Asiah berjalan mendekat dengan hati-hati, membawa segelas air putih. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan gelas itu di meja. "Minum dulu kok," ucapnya lirih. Riko menatap gelas itu, lalu menatap ibunya. "Ibu duduk," katanya pelan. Bu Asiah ragu sejenak, lalu perlahan duduk di ujung sofa. Jarak mereka tidak jauh, tapi terasa seperti ada dinding tak terlihat di antara keduanya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. "Ibu," panggil Riko akhirnya. "Iya kok. Sejak kapan semua ini terjadi?" Pertanyaan itu langsung membuat Bu Asiah menunduk. Tangannya kembali saling menggenggam. Tidak ada jawaban. "Ibu," ulang Riko. Kali ini lebih dalam. Bu Asiah menarik napas panjang. "Udah lama kok," jawabnya pelan. Dada Riko terasa seperti ditarik. "Lama itu berapa lama?" tanyanya. Bu Asiah terdiam lagi. "Lalu, sejak kamu berangkat," ucapnya hampir tak terdengar. Sunyi. Kata-kata itu seperti memecah sesuatu di dalam diri Riko. Sejak ia berangkat, artinya 3 tahun. 3 tahun semua ini terjadi, dan ia tidak tahu apa-apa. "Kenapa ibu gak bilang?" Suara Riko mulai bergetar. Bu Asiah langsung menggeleng. "Ibu gak mau kamu kepikiran di sana. Kamu kan lagi tugas," katanya. "Tapi ini bukan hal kecil, Bu," potong Riko. Matanya mulai memerah. "Ibu diperlakukan kayak gitu, dan ibu diam aja." Bu Asiah menutup matanya sejenak. Air mata mulai jatuh perlahan. "Ibu cuma gak mau rumah tangga kamu hancur kok," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat Riko terdiam. Rumah tangga. Sebuah kata yang seharusnya berarti kebahagiaan. Tapi sekarang terasa menyakitkan. Riko mengusap wajahnya kasar, lalu kembali menatap ibunya. "Terus, laki-laki itu?" katanya pelan. Bu Asiah langsung terlihat gelisah. "Itu, katanya saudara," jawabnya ragu. "Katanya," ulang Riko. Bu Asiah tidak berani menatap. "Ibu gak yakin kok." Jawaban itu membuat jantung Riko berdetak lebih keras. Tidak yakin, artinya ada sesuatu yang disembunyikan. "Ibu pernah lihat mereka?" Riko menggantung kalimatnya. Bu Asiah langsung menggeleng cepat. "Enggak, ibu gak pernah lihat apa-apa," ucapnya. Terlalu cepat, terlalu defensif, seolah ingin menutup sesuatu. Riko memperhatikan itu. Dalam diam, ia tahu ibunya berbohong, atau setidaknya tidak mengatakan semuanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Rina keluar. Penampilannya sudah berganti, lebih rapi. Ia terlihat seperti hendak pergi. Riko langsung menoleh. "Mau kemana?" tanyanya. Rina mengambil tasnya. "Keluar bentar," jawabnya singkat. "Malam-malam gini?" tanya Riko lagi. Rina terlihat kesal. "Ya emang kenapa? Aku biasa kok keluar malam." "Biasa," kata itu lagi. Riko berdiri. "Aku ikut," ucapnya. Rina langsung berhenti, menoleh.
Gak usah, aku cuma ketemu teman, katanya cepat. Teman? Ulang Riko. Iya. Siapa? Rina mendesah keras. Kamu ini interogasi aku ya? Riko menatapnya lurus. Aku suami kamu, jawabnya. Kalimat itu membuat Rina terdiam sesaat. Namun bukannya melunak, ekspresinya justru semakin dingin. Ya udah, kalau kamu mau tahu, aku ketemu Reza, katanya akhirnya. Jujur, tapi entah kenapa, justru terasa seperti tantangan. Riko membeku. Kamu baru aja ketemu dia siang tadi, ucapnya. Terus kenapa? Jawab Rina. Nada suaranya datar. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penjelasan. Hanya pembenaran. Riko menghela napas panjang. Pikirannya semakin penuh. Semakin sesak. Oke, ucapnya singkat. Ia melangkah mundur. Memberi jalan. Rina menatapnya sebentar. Lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Suara langkahnya menghilang. Sunyi kembali menyelimuti rumah itu. Riko berdiri diam. Matanya kosong. Tapi di dalam hatinya, sebuah perasaan mulai tumbuh semakin jelas. Ini bukan sekedar kecurigaan lagi. Ini sudah mendekati kenyataan yang ia takuti. Malam semakin larut. Suara jangkrik dari luar terdengar samar, menambah sunyi yang terasa menekan di dalam rumah itu. Riko masih berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang sejak tadi tertutup setelah Rina pergi. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, hanya diam. Perlahan ia mengalihkan pandangannya ke arah ibunya. Bu Asiah masih duduk di kursi yang sama. Tubuhnya sedikit membungkuk. Kedua tangannya saling menggenggam di bangkuan. Tatapannya kosong. Seolah pikirannya jauh entah kemana. Riko mendekat. Langkahnya pelan. Ibu, panggilnya lirih. Bu Asiah tersentak kecil, lalu menoleh. Iya kok. Masuk kamar dulu yuk, ucap Iko. Bu Asiah mengangguk pelan. Riko menuntun ibunya berjalan ke kamar. Setiap langkah Bu Asiah terlihat berat. Seperti menyimpan kekelahan yang sudah lama dipendam. Begitu sampai di dalam kamar, Bu Asiah menunduk. Ia duduk di samping Riko, tapi tetap menjaga jarak kecil, seolah takut terlalu dekat. Riko memperhatikan tangan ibunya. Ia meraih perlahan. Bu Asiah sedikit terkejut, tapi tidak menolak. Saat itulah Riko melihat dengan jelas. Kulit tangan itu kasar. Ada luka kecil, ada bekas seperti iritasi. Bahkan di beberapa bagian terlihat memerah. Riko menahan napas. Ibu kerja apa di rumah? Tanyanya pelan. Bu Asiah langsung menggeleng. Nggak kerja apa-apa kok, cuma ya bantu-bantu aja. Bantu-bantu, kata itu lagi. Tapi sekarang maknanya jauh lebih dalam. Bantu apa? Tanya Riko. Bu Asiah terdiam, lalu menjawab pelan. Nyuci, bersih-bersih, kadang masak. Suara itu makin mengecil di akhir kalimat, seolah ia tahu itu bukan hal yang seharusnya ia lakukan sendirian. Setiap hari, tanya Riko lagi. Bu Asiah tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu, iya, jawabnya sangat pelan. Jawaban itu seperti menghantam dada Riko. Setiap hari, selama 3 tahun, ibunya, yang seharusnya ia bahagiakan, justru hidup seperti itu. Riko menunduk. Tangannya masih menggenggam tangan ibunya. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Suaranya serak. Bu Asiah tersenyum kecil. Senyum yang lemah. Ibu takut kamu kepikiran kok. Kamu kan jauh. Air mata mulai jatuh dari sudut matanya. Ibu pikir, ini cuma sementara. Sementara. 3 tahun terasa seperti sementara. Bagi seseorang yang memilih bertahan. Riko mengepalkan tangannya. Ibu pernah dimarahin? Tanyanya. Bu Asiah langsung menggeleng cepat. Enggak pernah. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada rasa takut di sana. Riko bisa melihatnya. Ibu jujur sama Riko. Ucapnya pelan tapi tegas.
Bu Asia terdiam, bibirnya bergetar. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Akhirnya, iya, ucapnya pelan. Satu kata, tapi cukup untuk membuat dunia Riko semakin runtuh. Riko menutup matanya sejenak. Dada terasa sesak. Ibu pernah disuruh-suruh kayak tadi? Tanyanya lagi. Bu Asia tidak menjawab, tapi air matanya jatuh lebih deras. Itu sudah cukup. Jawaban tanpa kata. Riko mengangkat wajahnya. Matanya kini penuh emosi. Bukan hanya sedih, tapi juga marah. Marah pada keadaan, marah pada dirinya sendiri, dan marah pada seseorang. Ibu, ucapnya lirih. Bu Asia menoleh. Iya kok, mulai sekarang, ibu gak perlu lakuin itu lagi, katanya. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Bu Asia terlihat panik. Jangan kok, nanti Rina marah. Kalimat itu membuat Riko membeku. Rina marah. Ibunya takut pada istrinya. Riko menatap ibunya dalam-dalam. Ibu takut sama Rina, tanyanya. Bu Asia langsung menunduk, tidak menjawab. Tapi diamnya menjawab segalanya. Dan saat itulah sesuatu di dalam diri Riko berubah. Bukan lagi sekadar curiga, bukan lagi sekadar kecewa, tapi sebuah tekad mulai terbentuk. Ia harus tahu semuanya. Apapun yang sebenarnya terjadi di rumah ini tidak boleh lagi disembunyikan. Malam semakin dalam. Jam di dinding menunjukkan lewat pukul 10. Tapi Rina belum juga pulang. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara kipas angin tua di kamar yang berputar pelan, menemani keheningan. Riko duduk di ruang tamu. Lampu masih menyala. Matanya tidak lepas dari pintu. Menunggu. Namun yang ia tunggu bukan hanya kepulangan Rina. Ia menunggu jawaban. Jawaban dari semua keganjilan yang sejak tadi menumpuk di pikirannya. Di tangannya, ponselnya terbuka. Beberapa riwayat transfer terlihat jelas. Setiap bulan, jumlahnya tidak sedikit. Lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah. Bahkan untuk hidup nyaman. Tapi kenyataan yang ia lihat, berbanding terbalik. Ibu tidur aja dulu, ucap Riko pelan saat melihat Bu Asia masih berdiri di ambang kamar. Iya kok, kamu juga jangan nungguin terlalu lama, jawab Bu Asia lirih. Riko hanya mengangguk. Namun ia tetap di sana. Menunggu. Waktu berjalan. Setiap menit terasa lebih lama dari biasanya. Hingga akhirnya, suara pintu terbuka. Riko langsung menoleh. Rina masuk. Langkahnya pelan, tapi terlihat santai. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah. Bahkan ia sempat menghela napas panjang. Seperti seseorang yang baru pulang dari aktivitas biasa. Riko berdiri. Kamu dari mana? Tanyanya. Rina melepas tasnya. Udah aku bilang tadi. Ketemu Reza. Jawabnya singkat. Jawaban yang sama. Tanpa ragu. Tanpa penjelasan tambahan. Ngapain? Tanya Riko lagi. Rina melirik sekilas. Ngobrol aja. Berjam-jam? Rina mendesah. Kamu ini kenapa sih, Riko? Baru pulang langsung jadi kayak gini. Riko menatapnya. Lama. Aku cuma tanya, ucapnya pelan. Rina tidak menjawab. Ia langsung berjalan menuju dapur, mengambil minum, lalu kembali tanpa memperdulikan Riko yang masih berdiri di tengah ruangan. Sikap itu dingin. Berbeda. Sangat berbeda dari Rina yang ia kenal dulu. Dulu, Rina selalu menyambutnya dengan senyum. Selalu bertanya kabarnya. Selalu ingin dekat. Tapi sekarang, jarak itu terasa jelas. Kamu berubah, ucap Riko tiba-tiba. Rina berhenti. Menoleh. Apa? Tanyanya. Kamu berubah, ulang Riko. Rina tersenyum tipis. Tapi bukan senyum hangat. Lebih ke arah sinis.
Orang juga bisa berubah, Riko. Gak selamanya sama, jawabnya. Jawaban yang sederhana, tapi terasa seperti dinding. Dinding yang memisahkan mereka. Riko melangkah mendekat. Berubah sampai segitunya? Tanyanya. Rina mengangkat bahu. Segimana? Riko menahan napas. Segimana kamu memperlakukan ibu? Jawabnya. Suasana langsung membeku. Rina menatapnya. Beberapa detik. Lalu tertawa kecil. Kamu masih bahas itu, katanya. Karena itu penting, jawab Riko tegas. Rina menggeleng. Kamu terlalu drama, Riko. Ibu juga nggak masalah. Kenapa kamu yang ribet? Lagi. Semua kembali dianggap hal kecil. Riko menghela napas panjang. Ia mencoba menahan emosinya. Tapi semakin lama, semakin sulit. Aku kirim uang tiap bulan, ucapnya. Rina diam. Buat apa? Lanjut Riko. Rina menjawab cepat. Ya buat hidup kita lah. Kita? Ulang Riko. Rina menatapnya. Iya, kita. Riko tersenyum tipis. Tapi senyum itu pahit. Ibu termasuk kita gak? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Sejenak. Lalu ia mengalihkan pandangan. Kamu ini kenapa sih jadi sensitif banget? Katanya menghindar. Riko memperhatikan itu. Setiap gerakan, setiap perubahan ekspresi. Semua terasa seperti petunjuk. Dan satu hal semakin jelas. Rina tidak jujur. Tiba-tiba, ponsel Rina berbunyi. Pesan masuk. Rina langsung melihatnya. Ekspresinya berubah sedikit. Lebih lembut. Tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Riko melihat itu, dengan jelas. Dari Reza? Tanya Riko. Rina langsung mengunci ponselnya. Bukan urusan kamu. Jawabnya cepat. Jawaban itu, seperti garis tegas. Batas yang tidak seharusnya ada dalam hubungan suami istri. Riko terdiam. Matanya kini berbeda. Bukan lagi hanya curiga, tapi mulai yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sesuatu itu berkaitan dengan pria bernama Reza. Rina berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Meninggalkan Riko sendiri di ruang tamu. Sunyi kembali datang. Namun kali ini, sunyi itu terasa lebih berat. Riko berdiri diam. Pikirannya berputar. Semua kejadian hari ini tersusun perlahan. Seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran utuh. Dan gambaran itu tidak indah. Ia menatap pintu kamar yang tertutup. Lama, sangat lama. Lalu perlahan mengepalkan tangannya. Jika selama ini ia hanya melihat dari luar, maka sekarang ia akan mencari tahu dari dalam. Apapun yang sebenarnya terjadi, ia tidak akan lagi tinggal diam. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, menerangi ruang tamu yang masih terasa dingin. Riko sudah duduk di sana sejak subuh. Matanya tidak benar-benar terpejam semalaman. Di depannya, ponsel masih menyala. Riwayat transfer, nominal, tanggal, semua tersusun rapi. Selama 3 tahun tidak pernah putus, tidak pernah terlambat. Bahkan beberapa kali ia mengirim lebih dari biasanya. Dengan satu tujuan, agar ibunya hidup tenang. Agar rumah tangganya tetap utuh. Namun kenyataan di depannya sekarang seperti tamparan. Langkah pelan terdengar dari arah dapur. Bu Asiah muncul, membawa sapu. Seperti biasa, seperti rutinitas yang sudah mendarah daging. Ibu, panggil Riko. Bu Asiah berhenti, menoleh. Iya kok. Taruh dulu itu, ucap Riko pelan. Bu Asiah ragu, tapi akhirnya ia menaruh sapu itu di dinding. Riko menatapnya. Ibu sini? Katanya. Bu Asiah mendekat perlahan, lalu duduk di kursi seberang Riko. Tatapannya masih sama. Hati-hati, seolah takut salah. Riko menarik nafas dalam. Ibu jujur ya sama Riko, ucapnya. Bu Asiah langsung mengangguk kecil. Iya kok. Uang yang Riko kirim tiap bulan, ibu pegang nggak? Tanya Riko.
Pertanyaan itu membuat Bu Asiah terdiam. Lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu? Ulang Riko. Bu Asiah menggeleng pelan. Enggak kok, jawabnya lirih. Jawaban itu seperti palu yang menghantam. Riko menahan nafas. Enggak pernah? Tanyanya lagi. Bu Asiah menggeleng lagi. Ibu cuma dikasih secukupnya aja. Buat makan. Kadang, suaranya mengecil. Kadang. Bahkan untuk kebutuhan dasar pun tidak selalu ada. Riko menutup matanya. Dadanya terasa sesak. Terus, sisanya? Tanyanya pelan. Bu Asiah tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh perlahan ke pangkuannya. Itu sudah cukup. Riko tidak perlu jawaban panjang. Ia sudah tahu kemana arah semua ini. Riko membuka ponselnya. Ia menunjukkan layar ke ibunya. Ini semua yang Riko kirim, Bu, katanya. Bu Asiah melihat. Matanya membesar. Seolah baru tahu jumlahnya. Ibu gak pernah lihat ini kok. Ucapnya pelan. Kalimat itu membuat semuanya semakin jelas. Uang itu tidak pernah sampai ke tangan yang seharusnya. Riko mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Selama ini, ia percaya. Selama ini, ia yakin semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata, semuanya hanya ilusi. Langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Rina keluar. Penampilannya rapi. Seperti hendak pergi lagi. Riko langsung berdiri. Kita ngobrol. Ucapnya. Nada suaranya tenang. Tapi berbeda. Lebih berat. Rina melirik sekilas. Nanti aja deh. Aku lagi mau keluar. Jawabnya santai. Sekarang. Kata Riko. Singkat. Tegas. Rina berhenti. Menoleh. Ekspresinya mulai berubah. Ada apa sih? Tanyanya. Riko mendekat. Ia mengangkat ponselnya. Menunjukkan layar. Ini. Ucapnya. Rina melihat sekilas. Lalu mengalihkan pandangan. Kenapa? Tanyanya datar. Uang ini kemana? Tanya Riko langsung. Tidak ada basa-basi. Tidak ada penahanan. Rina terdiam sejenak. Lalu menjawab cepat. Ya, buat kebutuhan rumah lah. Jawaban yang sama. Seperti kemarin. Tapi kali ini, tidak cukup. Rumah? Ulang Riko. Matanya mulai tajam. Rumah yang mana? Yang ibu tidurnya di kamar sempit itu. Lanjutnya. Rina terlihat mulai tidak nyaman. Kamu ini kenapa sih? Udah aku bilang kan, buat semuanya, katanya. Termasuk buat dia? Tanya Riko tiba-tiba. Rina mengernyit. Siapa? Reza, jawab Riko. Sunyi. Hanya 1 detik. Tapi terasa lama. Rina menatapnya. Dalam. Lalu tersenyum kecil. Jangan ngaco deh kamu, katanya. Tapi senyum itu tidak tulus. Riko melihatnya. Dengan jelas. Rina, aku gak bodoh. Ucapnya pelan. Nada suaranya rendah. Tapi penuh tekanan. Rina tidak langsung menjawab. Tangannya mulai gelisah. Matanya bergerak ke sana kemari. Dan itu cukup bagi Riko. Semua tanda sudah ada. Semua petunjuk sudah terlihat. Tinggal satu hal. Kebenaran. Yang tinggal menunggu waktu. Untuk benar-benar terbuka. Pagi itu terasa lebih berat dari sebelumnya.
Udara masih sama, cahaya matahari masih masuk seperti biasa. Tapi suasana di dalam rumah berubah. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Riko berdiri di depan Rina. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Namun rasanya sangat jauh. Jawab yang jujur, ucap Riko pelan. Nada suaranya tidak tinggi, tapi penuh tekanan. Rina menatapnya. Beberapa detik, lalu menghela napas panjang, seperti seseorang yang mulai lelah bersembunyi. "Apa sih yang kamu mau dengar?" katanya. "Yang sebenarnya," jawab Riko. Singkat, tegas. Rina tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, lebih seperti senyum seseorang yang sudah tidak peduli. "Uang itu ya aku pakai," ucapnya. Langsung, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Riko diam. Jantungnya berdetak keras. "Buat apa?" tanyanya. Rina berjalan pelan ke sofa. Duduk, menyilangkan kaki. "Buat hidup," jawabnya. "Lebih jelas," kata Riko. Rina menatapnya. Matanya datar. "Buat aku, buat kebutuhan aku, buat apa yang aku mau," katanya. Jawaban itu seperti menampar. "Dan ibu?" tanya Riko. Rina mengangkat bahu. "Ya aku kasih juga lah. Secukupnya." "Secukupnya," kata yang kini terasa sangat kejam. Riko mengepalkan tangannya. "Uang itu bukan cuma buat kamu," ucapnya. "Ya terus?" balas Rina cepat. Nada suaranya mulai meninggi. "Kamu kirim uang, yaitu jadi tanggung jawab aku ngatur. Mau aku pakai buat apa, itu hak aku." "Hak?" Kata itu membuat Riko menatapnya tajam. "Termasuk buat dia?" tanya Riko lagi. Rina terdiam. Sejenak, lalu, "Iya," jawabnya. Pelan, tapi jelas. Dunia Riko seperti berhenti. Iya, aku juga bantu Reza. Lanjut Rina. Seolah itu hal biasa. Seolah tidak ada yang salah. Riko tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri diam, menatap, mencerna. "Kenapa?" tanyanya akhirnya. Suara itu hampir tak terdengar. Rina tertawa kecil. "Kenapa? Kamu tanya kenapa?" katanya. Ia berdiri, mendekat. "Karena aku butuh ditemenin," lanjutnya. Kalimat itu membuat dada Riko terasa sesak. "Aku sendirian di sini, Riko. 3 tahun. Kamu pikir gampang?" ucap Rina. Riko menatapnya. "Dan itu alasan kamu ngelakuin semua ini?" tanyanya. Rina tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap balik. Dengan tatapan yang berbeda. Lebih dingin. Lebih jujur. "Awalnya cuma teman," katanya. "Awalnya?" ulang Riko. Rina mengangguk pelan. "Iya, awalnya," ucapnya. Satu kata itu membuka sesuatu yang lebih besar. Riko menelan ludah. "Sekarang?" tanyanya. Rina tidak menjawab. Tapi senyum kecil di wajahnya sudah cukup. Jawaban tanpa kata. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Riko mundur selangkah. Seolah butuh ruang untuk bernapas. Pikirannya mulai berputar cepat. Semua potongan mulai tersusun. Uang yang hilang. Sikap yang berubah. Kehadiran Reza. Dan sekarang, pengakuan. Belum semua, tapi cukup untuk menghancurkan. "Ibu tahu?" tanya Riko tiba-tiba. Rina mengangkat bahu. "Mungkin?" jawabnya santai. Jawaban itu membuat Riko langsung menoleh ke arah kamar. Ke arah ibunya. Dadanya semakin sesak. "Ibu tahu?" dan tetap diam. Gumamnya.
Rina tidak menanggapi. Ia hanya berdiri di sana, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, seolah semua ini wajar. Seolah Riko yang terlalu lambat menyadari. Riko kembali menatap Rina. Lama. Sangat lama. Aku tanya sekali lagi. Ucapnya pelan. Hubungan kamu sama Reza? Apa? Suasana membeku. Waktu seperti berhenti. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rina. Dalam. Seolah sedang menimbang sesuatu. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Lalu, lebih dari teman. Ucapnya. Akhirnya, jawaban itu keluar. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam diri Riko benar-benar runtuh. Bukan hanya kepercayaan, bukan hanya harapan. Tapi, semua yang ia perjuangkan selama ini. Dan ia tahu, ini belum akhir. Karena kebenaran yang sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Malam kembali datang. Namun kali ini, Riko tidak menunggu di ruang tamu. Ia berdiri di luar rumah, di tempat gelap yang tidak terlihat dari dalam. Matanya tertuju ke arah jalan. Pikirannya sudah bulat. Jika selama ini ia hanya mendengar, maka malam ini ia ingin melihat sendiri. Angin malam berhembus pelan, tapi tidak mampu meredakan panas di dadanya. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara kendaraan membuatnya waspada. Hingga akhirnya, Rina keluar dari rumah, sendirian. Ia mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya, lebih rapi, lebih seperti seseorang yang ingin terlihat menarik. Riko memerhatikan. Dalam diam, ia menunggu beberapa detik, lalu mengikuti. Jaraknya cukup jauh agar tidak terlihat. Langkahnya hati-hati, namun matanya tidak pernah lepas. Rina berjalan menuju jalan utama. Tak lama, sebuah motor berhenti di depannya. Pria itu, Reza. Riko langsung mengenali. Tanpa ragu, Rina naik ke motor itu. Tidak canggung, tidak ragu, seolah itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu cukup untuk membuat dada Riko semakin sesak. Motor itu melaju. Riko segera mencari kendaraan, lalu mengikuti dari belakang. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Hanya cukup untuk memastikan ia tidak kehilangan jejak. Beberapa menit perjalanan, hingga akhirnya mereka berhenti. Bukan di tempat umum, bukan di rumah teman, tapi di sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Lampunya menyala, pintu terbuka, seolah memang sudah menunggu. Riko berhenti di kejauhan. Matanya tidak berkedip. Ia melihat semuanya. Rina turun dari motor. Reza ikut turun. Dan tanpa ragu, mereka masuk bersama ke dalam rumah itu. Bersama. Tanpa jarak. Tanpa batas. Riko berdiri diam. Kakinya terasa berat. Namun ia tetap melangkah mendekat. Pelan. Hati-hati. Jendela rumah itu sedikit terbuka. Cukup untuk melihat ke dalam. Dan saat itulah, semua yang selama ini hanya dugaan, berubah menjadi kenyataan. Rina dan Reza duduk berdekatan. Terlalu dekat. Tawa mereka terdengar. Hangat. Akrab. Seperti pasangan. Bukan sekedar teman. Bukan sekedar kesalahan. Tapi hubungan yang sudah berjalan lama. Riko mengepalkan tangannya. Napasnya berat. Namun ia tetap diam. Ia ingin melihat lebih jauh. Lebih dalam. Dan kemudian, Reza meraih tangan Rina. Menggenggamnya. Rina tidak menolak. Bahkan, ia tersenyum. Senyum yang dulu hanya untuk Riko. Kini, untuk orang lain. Dunia Riko runtuh. Benar-benar runtuh. Namun yang paling menghancurkan, bukan hanya apa yang ia lihat,
Tapi apa yang ia dengar setelahnya? Uangnya masih ada? Tanya Reza. Suara itu jelas. Riko membeku. Rina mengangguk. Ada. Tenang aja. Dia gak tahu apa-apa. Jawabnya. Kalimat itu seperti petir. Langsung menghantam. Riko menahan napas. Matanya memerah. Bagus. Kita bisa lanjut rencana. Ucap Reza. Rencana. Satu kata itu membuat semuanya terasa lebih gelap. Ini bukan sekedar hubungan. Ini sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang sengaja dilakukan. Riko mundur perlahan. Tubuhnya terasa lemas. Namun pikirannya justru semakin tajam. Semua potongan kini menyatu. Uang yang hilang. Kebohongan. Pengkhianatan. Dan sekarang, rencana di balik semuanya. Ia berdiri di luar rumah itu. Dalam gelap. Sendiri. Namun tidak lagi bingung. Tidak lagi ragu. Karena malam ini, ia telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dan satu hal, kini pasti. Pengkhianatan ini tidak bisa lagi disangkal. Langit malam terasa semakin gelap. Riko masih berdiri di kejauhan, menatap rumah kecil itu. Dari luar terlihat biasa saja, tapi di dalamnya ada sesuatu yang telah menghancurkan hidupnya. Tangannya mengepal kuat. Urat di lengannya terlihat tegang. Namun ia tidak bergerak. Tidak mendobrak, tidak berteriak. Ia hanya diam. Menahan. Menahan sesuatu yang hampir meledak. Napasnya berat, dadanya naik turun. Tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia tahu, jika ia masuk sekarang, semuanya akan hancur dalam satu ledakan emosi. Dan ia tidak ingin itu. Belum. Ia ingin semuanya jelas, tanpa celah, tanpa kebohongan lagi. Perlahan, Riko membalikkan badan. Langkahnya menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh dengan keputusan yang mulai terbentuk. Ia tidak pulang dengan terburu-buru. Ia berjalan pelan, seolah memberi waktu untuk dirinya sendiri. Untuk menerima, untuk memahami, untuk menahan. Sesampainya di rumah, sunyi. Pintu masih seperti tadi, tidak ada yang berubah. Namun bagi Riko, semuanya sudah berbeda. Ia masuk tanpa suara, menutup pintu pelan, lalu duduk di kursi. Kepalanya tertunduk. Tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, air matanya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak yang ia tahan. 3 tahun. Gumamnya pelan. Suara itu nyaris tidak terdengar. Ia teringat semua yang telah ia lalui. Panas, hujan, tekanan, jarak. Semua ia jalani dengan satu keyakinan. Keluarganya menunggu di rumah. Namun kenyataannya, justru sebaliknya. Langkah pelan terdengar dari arah kamar. Bu Asiah keluar. Ibu lihat kamu belum tidur, ucapnya lirih. Riko langsung menghapus wajahnya. Berusaha terlihat kuat. Iya bu, belum, jawabnya. Bu Asiah mendekat, duduk di sampingnya. Rina belum pulang? Tanyanya. Riko terdiam. Beberapa detik. Lalu, belum bu, jawabnya. Suara itu datar, tapi menyimpan banyak hal. Bu Asiah menunduk. Ibu takut, ucapnya pelan. Riko menoleh. Takut apa, Bu? Bu Asiah menggenggam tangannya sendiri. Takut kamu sakit hati, katanya. Kalimat itu membuat dada Riko kembali sesak. Ia menatap ibunya. Lama. Ibu udah tahu ya? Tanyanya. Bu Asiah tidak menjawab, tapi air matanya jatuh. Pelan. Jawaban tanpa kata. Riko menghela napas panjang. Kenapa ibu diam? Tanyanya lagi. Kali ini,
lebih lembut, lebih dalam. Bu Asiah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu nggak kuat lihat kamu hancur kok, ucapnya terbata. Ibu pikir, kalau ibu diam, semuanya bisa tetap baik. Air matanya semakin deras. Ibu salah, lanjutnya. Riko langsung menggeleng. Ibu nggak salah, ucapnya cepat. Ia meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. Ibu cuma terlalu baik. Lanjutnya, suasana menjadi sunyi. Namun sunyi itu kini berbeda. Bukan lagi penuh kebingungan, tapi penuh luka yang mulai terbuka. Riko menunduk. Ibu, selama ini lihat mereka? Tanyanya. Bu Asiah ragu. Namun akhirnya, mengangguk pelan. Iya, ucapnya lirih. Jawaban itu menjadi potongan terakhir yang melengkapi semuanya. Riko menutup matanya. Sekuat tenaga. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Amarah itu masih ada. Besar. Panas. Namun kini, ia tidak lagi membiarkannya menguasai. Ia menyimpannya, menahannya, menunggu waktu yang tepat. Ibu, ucapnya pelan. Iya kok. Besok, kita selesaikan semua ini. Katanya. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Bu Asiah menatapnya. Ada kekhawatiran di sana, tapi juga harapan kecil. Riko berdiri perlahan. Matanya kini berbeda. Tidak lagi kosong. Tidak lagi ragu. Ia sudah melihat. Ia sudah mendengar. Ia sudah tahu. Dan sekarang, ia hanya tinggal menghadapi. Apapun yang akan terjadi nanti, ia tidak akan mundur. Karena kali ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang ibunya, tentang harga diri, dan tentang kebenaran yang akhirnya akan benar-benar terbuka. Pagi itu terasa sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan. Bahkan suara peralatan dapur pun terdengar pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Riko sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di teras rumah, menatap halaman depan yang sederhana. Tangannya saling menggenggam, pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Namun kali ini, ia tidak lagi kacau. Ia tenang, terlalu tenang. Langkah pelan terdengar dari belakang. Bu Asiah. Ibu buat teh, ucapnya lirih sambil membawa 2 cangkir. Riko menoleh, mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Bu Asiah duduk di sampingnya. Jarak mereka dekat, tapi suasana tetap sunyi. Beberapa detik berlalu, hanya suara burung dari kejauhan yang terdengar. Ibu, panggil Riko. Iya kok. Kali ini ibu cerita semuanya, ucapnya. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Bu Asiah terdiam. Tangannya memegang cangkir, tapi tidak diminum. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu takut, ucapnya pelan. Riko menoleh. Takut apa, Bu? Bu Asiah menarik napas panjang. Takut kalau semuanya makin hancur, jawabnya. Riko menunduk sebentar, lalu kembali menatap ibunya. Bu, semuanya udah hancur, katanya pelan. Kalimat itu membuat Bu Asiah terdiam. Air matanya jatuh. Perlahan. Ibu cuma pengen kamu bahagia kok, ucapnya. Suara itu bergetar. Riko menggenggam tangan ibunya. Justru karena itu, Riko harus tahu semuanya. Jawabnya. Sunyi. Namun kali ini, sunyi itu seperti membuka ruang. Ruang untuk kejujuran. Akhirnya, Bu Asiah mulai bicara.
Awalnya Rina baik kok, katanya. Matanya menatap jauh. Seolah mengingat masa lalu. Beberapa bulan setelah kamu berangkat, dia masih perhatian, masih sering tanya kabar kamu. Riko mendengarkan, tanpa menyela. Tapi lama-lama dia berubah. Lanjut Bu Asia. Mulai sering keluar, mulai jarang di rumah. Suara itu pelan, tapi jelas. Ibu gak curiga waktu itu? Tanya Riko. Bu Asia menggeleng. Ibu pikir dia cuma bosan. Bosannya seseorang. Ternyata bisa menghancurkan segalanya. Terus, Reza datang. Ucap Bu Asia. Riko langsung menatap. Lebih fokus. Ibu kenal dia pertama kali waktu Rina bawa dia ke rumah. Katanya saudara. Lanjutnya, cerita yang sama. Tapi kini, lebih nyata. Awalnya cuma sering datang, terus jadi sering nginap. Ucap Bu Asia. Nginap. Satu kata itu membuat rahang Riko mengeras. Ibu pernah tanya. Tanyanya. Bu Asia mengangguk pelan. Pernah. Tapi Rina marah. Jawabnya. Marah gimana? Tanya Riko. Bu Asia menunduk. Ibu dibilang gak usah ikut campur. Katanya. Suara itu makin kecil. Seolah masih terasa sakitnya. Riko mengepalkan tangannya. Ibu terus diam. Tanyanya. Bu Asia mengangguk. Ibu takut. Kalau ibu keras, Rina ninggalin rumah. Terus kamu pulang malah tambah hancur. Jelasnya. Logika seorang ibu. Menahan sakit demi anaknya. Namun justru membiarkan luka itu tumbuh. Terus yang tadi, Riko menggantung kalimat. Bu Asia langsung mengerti. Dia mulai nyuruh-nyuruh ibu. Ucapnya. Air matanya jatuh lagi. Awalnya cuma minta tolong. Lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan. Kata yang paling menyakitkan. Karena itu berarti Semua ini sudah berlangsung lama. Ibu gak pernah nolak, tanya Riko. Bu Asia menggeleng. Ibu takut, jawabnya. Takut. Kata itu kembali muncul. Dan kali ini terasa lebih dalam. Riko menatap ibunya lama. Lalu perlahan menarik nafas. Ibu terlalu baik, ucapnya. Bu Asia tersenyum lemah. Ibu cuma ibu kamu kok, jawabnya. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Riko menggenggam tangan ibunya lebih erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia menahan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan ibunya. Bu, ucapnya pelan. Iya kok. Hari ini, semuanya selesai. Katanya. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih pasti. Bu Asia menatapnya. Ada kekhawatiran. Tapi juga kepercayaan. Riko berdiri. Menatap ke arah pintu rumah. Pikirannya sudah bulat. Ia tidak akan menunggu lagi. Ia tidak akan diam lagi. Karena kebenaran sudah jelas. Dan hari ini, semua yang selama ini tersembunyi akan benar-benar terbuka. Siang itu terasa panas. Bukan hanya karena matahari, tapi karena suasana di dalam rumah yang sudah tidak lagi bisa ditahan. Riko berdiri di ruang tamu. Matanya tertuju ke pintu, menunggu. Tidak lama, pintu terbuka. Rina masuk, seperti biasa, santai, seolah tidak ada yang berubah. Namun kali ini, yang berubah adalah Riko. Akhirnya pulang, ucap Riko. Nada suaranya datar, tapi tajam. Rina berhenti sejenak, menatap Riko. Ada apa lagi? Tanyanya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, hanya jenuh. Riko tidak menjawab langsung. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan, lalu menatap Rina dalam-dalam. Kita selesain sekarang, ucapnya. Singkat, tegas. Rina menghela napas.
Capek, Riko, katanya. Justru karena itu, kita harus selesaiin, jawab Riko. Sunyi, beberapa detik yang terasa berat. Riko mengeluarkan ponselnya, menunjukkan riwayat transfer. Lalu, ia mengangkat wajahnya. Kamu pakai uang ini buat dia, ucapnya. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Rina terdiam, namun kali ini tidak menyangkal. Iya, jawabnya, langsung, tanpa ragu. Riko mengangguk pelan, seolah itu sudah ia duga. Kamu bohong selama ini, lanjutnya. Rina tidak menjawab, ia hanya berdiri, diam. Aku lihat sendiri semalam, kata Riko. Kalimat itu membuat Rina sedikit terkejut, namun hanya sebentar, lalu ekspresinya kembali datar. Ya terus, jawabnya. Kalimat itu seperti menghancurkan sisa harapan terakhir. Ya terus, ulang Riko. Matanya kini penuh emosi. Ini rumah tangga kita, Rina, bukan permainan, lanjutnya. Rina tertawa kecil, sinis. Rumah tangga? Katanya. Ia melangkah mendekat. Rumah tangga itu dua orang yang saling ada, Riko. Bukan satu orang kerja jauh, satu orang nunggu tanpa kepastian, ucapnya. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan. Namun bagi Riko, itu hanya alasan. Aku kerja buat kita, jawab Riko. Tanpa aku minta, balas Rina cepat. Sunyi. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Riko terdiam. Beberapa detik, lalu tertawa kecil. Pahit. Jadi, selama ini, semua yang aku lakukan gak berarti? Tanyanya. Rina tidak menjawab. Tapi diamnya cukup jelas. Riko mengangguk pelan. Baik, ucapnya. Ia berjalan ke meja, mengambil sesuatu. Sebuah amplop. Lalu meletakkannya di atas meja. Rina menatap. Apa itu? Tanyanya. Bukti, jawab Riko. Singkat. Rina membuka. Matanya membaca. Perlahan, dan saat itulah ekspresinya berubah. Tidak lagi santai. Tidak lagi tenang. Apa ini? Gumamnya. Yang kamu sembunyiin. Jawab Riko. Nada suaranya dingin. Rina menatapnya. Ini enggak. Ia berhenti. Tidak melanjutkan. Karena ia tahu. Semuanya sudah terbongkar. Riko menatapnya. Lurus. Kamu nikah sama dia? Tanyanya. Langsung. Tanpa putaran. Sunyi. Beberapa detik. Yang terasa sangat lama. Rina tidak langsung menjawab. Namun matanya tidak bisa berbohong. Riko melangkah mendekat. Kamu nikah sama dia? Ulangnya. Kali ini, lebih tegas. Rina menutup matanya sebentar. Lalu, iya, jawabnya. Satu kata, yang menghancurkan semuanya. Dunia Riko benar-benar runtuh. Bukan hanya pengkhianatan, bukan hanya kebohongan, tapi penggantian. Ia bukan lagi suami. Ia hanya bayangan dari masa lalu. Riko menunduk. Tangannya mengepal. Namun ia tidak marah. Tidak berteriak. Ia hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan dari apapun. Sejak kapan? Tanyanya pelan. Setahun yang lalu, jawab Rina. Setahun. Artinya, selama 1 tahun terakhir, Riko hidup dalam kebohongan. Dan ia tidak tahu apa-apa. Riko mengangkat wajahnya. Matanya merah. Tapi kering. Tidak ada air mata. Karena mungkin sudah habis. Jadi aku ini apa? Tanyanya. Suara itu lirih. Hampir tidak terdengar. Rina tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semua ini. Dan saat itulah, Riko akhirnya benar-benar sadar. Kepercayaan yang ia jaga selama ini tidak hanya retak, tapi sudah hancur. Tidak bisa diperbaiki lagi.
tidak bisa disatukan lagi. Dan yang tersisa sekarang hanya keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Ruangan itu terasa sesak. Udara seperti berhenti bergerak sejak kata iya keluar dari mulut Rina. Riko berdiri diam. Matanya menatap lurus ke arah wanita yang dulu ia perjuangkan. Wanita yang dulu ia jaga sepenuh hati. Kini terasa seperti orang asing. Kamu nikah pakai uangku, ucap Riko pelan. Bukan pertanyaan, tapi kenyataan. Rina tidak menjawab. Namun wajahnya tidak lagi menyangkal. Dan itu sudah cukup. Riko tertawa kecil. Pahit. Sangat pahit. 3 tahun aku kerja, kirim uang, tahan rindu. Katanya perlahan. Setiap kata keluar dengan berat. Ternyata, aku lagi biayain pernikahan istri aku sama orang lain. Kalimat itu menggantung di udara. Menusuk. Menghancurkan. Rina menatapnya. Ada sedikit perubahan di wajahnya. Bukan penyesalan, tapi kegelisahan. Awalnya gak gitu, ucap Rina pelan. Riko langsung menatap tajam. Awalnya gimana? Tanyanya. Rina menelan ludah. Awalnya aku cuma butuh teman, katanya. Jawaban yang sama. Alasan yang sama. Namun kini, terdengar lebih kosong. Terus, tanya Riko. Rina terdiam. Beberapa detik. Lalu, terus aku nyaman. Jawabnya. Nyaman. Satu kata yang menghancurkan segalanya. Riko mengangguk pelan. Seolah menerima. Namun matanya berubah. Dan ibu? Tanyanya tiba-tiba. Rina mengernyit. Apa hubungannya? Riko melangkah mendekat. Kamu jadikan ibu aku pembantu di rumah ini. Ucapnya. Nada suaranya mulai naik. Untuk pertama kalinya. Rina mengalihkan pandangan. Dia juga tinggal di sini. Jawabnya. Pembelaan yang lemah. Dia ibu aku. Tegas Riko. Sunyi. Kalimat itu terasa berat. Rina tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang cukup. Riko menatapnya. Lebih dekat sekarang. Selama ini, kamu pernah mikir gak? Gimana perasaan ibu? Tanyanya. Rina tetap diam. Namun kali ini, tidak berani menatap. Riko tertawa kecil lagi. Namun kali ini, lebih dingin. Enggak pernah ya, katanya. Tidak menunggu jawaban. Karena ia sudah tahu. Riko mundur selangkah. Menarik nafas panjang. Berusaha menahan sesuatu yang hampir meledak. Aku tanya terakhir. Ucapnya. Suasana kembali tegang. Selama ini, kamu masih anggap aku suami kamu? Tanyanya. Rina terdiam. Lama. Sangat lama. Matanya perlahan naik. Menatap Riko. Dan di saat itulah, jawaban itu datang. Enggak. Ucapnya. Pelan. Tapi jelas. Dunia Riko benar-benar berhenti. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Semua yang ia perjuangkan. Semua yang ia percaya. Semua yang ia jaga. Hilang. Dalam satu kata. Riko menutup matanya. Beberapa detik. Lalu membukanya kembali. Matanya kini berbeda. Bukan lagi penuh luka. Tapi kosong. Tenang. Dan dingin. Baik. Ucapnya singkat. Satu kata. Namun mengandung keputusan besar. Rina menatapnya. Ada sesuatu yang berubah.
Namun sudah terlambat. Riko berjalan menuju kamar. Langkahnya tenang. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Ia membuka lemari. Mengambil beberapa barang. Lalu kembali ke ruang tamu. Rina masih di sana. Diam. Menatap. Mulai hari ini, kita selesai. Ucap Riko. Nada suaranya tegas. Tidak ada emosi. Tidak ada keraguan. Rina tidak menjawab. Mungkin tidak tahu harus berkata apa. Atau Sudah tidak peduli. Riko tidak menunggu. Ia berbalik. Berjalan menuju kamar ibunya. Membuka pintu. Bu Asiah berdiri di dalam. Sejak tadi, mendengar semuanya. Air matanya sudah tidak terbendung. "Ko," ucapnya lirih. Riko mendekat. Menggenggam tangan ibunya. "Ibu ikut Riko," katanya. Singkat, tapi penuh makna. Bu Asiah mengangguk. Tanpa ragu, tanpa bertanya. Karena ia tahu, semuanya sudah berakhir. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Yang tersisa hanya satu. Pergi. Meninggalkan semua luka, semua pengkhianatan, dan semua masa lalu yang tidak lagi layak untuk diperjuangkan. Langit sore mulai meredup. Cahaya matahari perlahan turun, meninggalkan warna jingga yang tenang. Kontras dengan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah itu. Riko berdiri di depan pintu. Satu tangan memegang koper hitam. Tangan lainnya menggenggam erat tangan Bu Asiah. Rumah itu, yang dulu ia banggakan, kini terasa asing, kosong. Tidak ada lagi alasan untuk tinggal. Di belakangnya, Rina masih berdiri di ruang tamu. Diam, tidak menahan, tidak memanggil. Seolah semuanya memang sudah selesai. Dan mungkin memang sudah sejak lama. Riko menoleh sekali lagi. Bukan untuk kembali, tapi untuk memastikan bahwa ia benar-benar meninggalkan semuanya. Tatapannya menyapu ruangan itu. Sofa, meja, dinding, semua masih sama. Tapi maknanya sudah hilang. Perlahan, ia menarik napas panjang. Lalu, melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Tidak keras, tidak dramatis. Tapi cukup untuk menandai akhir dari segalanya. Langkah mereka pelan. Riko menyesuaikan dengan langkah ibunya. Ia tidak ingin ibunya merasa tertinggal lagi. Tidak sekarang, tidak pernah lagi. "Ibu kuatkan?" tanyanya pelan. Bu Asiah menatap anaknya. Air matanya masih ada. Tapi kali ini, berbeda. "Ibu kuat. Kalau sama kamu kok," jawabnya. Kalimat itu sederhana. Namun cukup untuk membuat langkah Riko berhenti sejenak. Ia menatap ibunya. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang. "Maafin Riko, Bu," ucapnya. Suaranya pelan, tapi dalam. Bu Asiah langsung menggeleng. "Jangan gitu kok," katanya. Ibu yang minta maaf. Ibu gak bisa jaga semuanya. Riko menggeleng pelan. Ibu gak salah, ucapnya. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Riko yang terlalu lama jauh, terlalu percaya, sampai gak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang lebih ringan. Meski lupa masih ada, meski sakit itu belum hilang, namun ada sesuatu yang berubah. Kelegaan, keputusan yang akhirnya diambil. Riko menatap jalan di depan. Panjang, tidak pasti. Namun ia tidak takut. Karena kali ini, ia tidak sendiri. "Ibu," ucapnya pelan. "Iya kok, mulai sekarang, kita hidup yang tenang aja.
katanya. Bu Asiah tersenyum. Air matanya jatuh lagi. Namun bukan karena sedih. Iya kok. Riko mengangguk. Langkahnya kembali berjalan. Meninggalkan rumah itu semakin jauh. Meninggalkan semua kenangan. Semua luka. Semua pengkhianatan. Namun membawa satu hal yang jauh lebih berharga. Ibunya. Dan di dalam hatinya, Riko berjanji, ia tidak akan pernah lagi membiarkan wanita yang melahirkannya itu diperlakukan rendah. Tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya tertipu oleh kepercayaan yang salah. Karena ia akhirnya mengerti, cinta bukan tentang bertahan dalam luka, tapi tentang tahu kapan harus pergi dan memilih yang benar-benar berharga. Langkah mereka terus menjauh. Perlahan, namun pasti. Menuju kehidupan baru. Yang mungkin tidak sempurna. Tapi, lebih jujur. Dan di bawah langit sore itu, sebuah kisah berakhir. Bukan dengan kebahagiaan yang utuh. Namun dengan keberanian. Untuk meninggalkan yang salah. Dan memulai kembali.